Haleluya saudara. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan persoalan kehidupan saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam channel ini. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami siapkan hati buat renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan merenungkan bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan dan apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ketika Tuhan menyatakan pemeliharaannya, itu akan kita belajar dari ayat-ayat emas firman Tuhan. Saya percaya setiap kita merindukan pemeliharaannya dinyatakan di dalam hidup kita. Bahkan mungkin saat ini ada saudara yang begitu merindukan dan membutuhkan Tuhan menyatakan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kita perlu memahami bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita umat-umatnya adalah sebagai berikut saudara. Yosua 14 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara, kalimat ini adalah kalimat Yosua, di mana Yosua mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan beberapa hal yang dipahami dan dipercaya oleh Yosua tentang pemeliharaan Tuhan adalah bahwa Tuhan telah menjanjikan pemeliharaan bagi dia. Artinya saudara, bahwa bagi kehidupannya dia percaya Allah telah menetapkan satu pemeliharaan bagi kehidupannya. Allah telah merencanakan satu pemeliharaan dalam kehidupannya. Demikian juga dengan saya dan saudara hari ini, bahwa jauh sebelum dunia ini pun diciptakan, Allah sudah merancangkan sesuatu yang terbaik bagi pemeliharaan hidup kita. Dan kemudian Yosua berkata, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Artinya bahwa Yosua percaya Tuhan pasti akan menyatakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya sesuai dengan yang dijanjikannya. Bahkan dia berkata, sekarang aku sudah berumur 85 tahun. Artinya pemeliharaan Tuhan itu nyata sampai di masa tuanya. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa Tuhan telah merancangkan pemeliharaan dalam hidup saudara, dan Tuhan pasti akan menggenapi pemeliharaannya bahkan sampai masa tua kita, sampai akhir hidup kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Mazmur 33 ayat 18-19 adalah ayat emas yang lain tentang pemeliharaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, dalam perjalanan hidup ini
akan selalu ada masa-masa sulit yang kita hadapi. Di dalam kalimat firman Tuhan ini disebut sebagai masa kelaparan. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan memelihara umatnya pada masa sulit, pada masa kelaparan. Tuhan memelihara orang-orang yang Dia kasihi pada masa sulit, pada masa kesukaran. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi masa sulit, masa sukar. Dengar saudara bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara kehidupan kita. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, baik masa sukar, masa senang, yang harus kita miliki adalah di mana firman Tuhan ini tadi berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi saudara, siapa yang akan mengalami pemeliharaan Tuhan? Orang yang pada masa sulit, pada masa kesukaran tetap takut akan Tuhan. Pada masa sulit, pada masa kesukaran tetap berharap akan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Jadi untuk mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita saudara, tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah berharap kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Ayat emas yang lain tentang pemeliharaan Tuhan adalah Mazmur 55 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, kembali firman Tuhan menegaskan di sini bahwa Tuhan memelihara umatnya. Yang Tuhan mau dari umatnya adalah bahwa umatnya berserah kepada Dia. Itu sebabnya kalimat ini berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin bisa menjadi alasan kita hidup khawatir dalam menjalani kehidupan kita. Tetapi firman Allah berkata bahwa Dialah yang memelihara hidup kita. Itu sebabnya mari serahkan segala kekhawatiran kita. Mungkin hari ini pun saudara sedang menghadapi satu situasi yang mengkhawatirkan. Ada banyak alasan dalam perjalanan hidup saudara yang membuat saudara khawatir. Tetapi dalam segala kekhawatiran saudara, firman Allah menegaskan, serahkan segala kekhawatiran saudara kepada Dia, maka Ia akan memelihara saudara. Apapun kondisi saudara, apapun yang membuat saudara khawatir hari ini, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, maka Dia akan memelihara kita. Kenapa saudara? Karena kalimat selanjutnya dikatakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jika kita serahkan hidup kita, serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, dan kita hidup dalam kebenaran, menjalani hidup sebagai orang benar, maka firman-Nya berkata tidak selama-lamanya dibiarkannya. Dia peduli, Dia memelihara, Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita ketika kita hidup dalam kebenaran dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia, saudara. Ayat emas firman Tuhan yang lain tentang pemeliharaan Tuhan adalah Mazmur pasal 97 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa Dia yang memelihara orang-orang yang dikasihinya. Siapa orang-orang yang dikasihinya? Dikatakan tadi, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan adalah orang yang hidup mengasihi Tuhan dan hidup membenci kejahatan. Maka orang tersebut akan mengalami pemeliharaan Tuhan, akan dikasihi oleh Tuhan, akan dipelihara oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Dan firman-Nya ini menegaskan bahwa akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Saudara, dalam perjalanan hidup ini mungkin ada orang-orang yang berniat jahat, mungkin ada orang-orang yang mau menjatuhkan kita, mungkin ada orang-orang yang iri, dengki dan sebagainya terhadap kita.
Mari kita jalani hidup sebagai orang yang benar, saudara. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Jangan ikut-ikutan dengan cara hidup dunia. Ketika kita tetap hidup membenci kejahatan dan mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita dan melepaskan, membebaskan kita dari segala niat-niat jahat, saudara. Ayat emas berikutnya tentang pemeliharaan Tuhan adalah dari Mazmur 116, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Saudara, ada satu kondisi yang diungkapkan oleh pemazmur di sini adalah bahwa dia sudah mengalami kelemahan oleh karena situasi, oleh karena kondisi kehidupan mungkin. Tetapi dalam situasi dia mengalami kelemahan itu, Tuhan menyelamatkan dia. Bahkan Tuhan memelihara dia dalam segala kesederhanaannya, dalam segala kelemahannya. Tuhan memelihara kehidupannya, Tuhan menyelamatkan dia. Dan dikatakan Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Dengar saudara, dalam segala kelemahan saudara, dalam segala kesederhanaan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang adil, yang menyayangi saudara, dan dia menyelamatkan serta memelihara saudara. Itu sebabnya sekalipun saat ini secara dunia mungkin saudara mengalami keterpurukan, secara ekonomi saudara mengalami keterpurukan, mungkin bisnis saudara mengalami keterpurukan, dengar saudara, Allah memelihara kita sebagai anak-anaknya. Nantikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dia akan menyatakan kasih-Nya, dia akan menyatakan kuasa-Nya, pemeliharaannya di dalam hidup kita. Ayat emas yang lain tentang pemeliharaan Tuhan saudara adalah Kejadian pasal 45 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, ini peristiwa di mana Yusuf dijual ke Mesir saudara, dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri ke sana. Dan ketika akhirnya saudara-saudaranya datang dan Yusuf memperkenalkan diri kepada mereka, saudara-saudaranya ketakutan saudara. Tetapi waktu itu Yusuf berkata, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri ketika kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ada satu kesadaran Yusuf saudara, bahwa melalui pengalaman-pengalaman pahit yang dia alami, itu merupakan proses menuju kepada satu maksud Tuhan, kepada satu rencana Tuhan, di mana akhirnya Tuhan memakai dia untuk pemeliharaan bumi yang kelaparan pada waktu itu saudara. Jadi hal yang sangat berharga, pelajaran yang sangat berharga di sini adalah bahwa jika kita mengalami satu proses, terkadang proses itu sangat menyakitkan. Jangan menyerah saudara, karena seringkali itu merupakan proses kepada rencana Tuhan untuk Tuhan menyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita, atau pemeliharaan yang lebih besar melalui kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir saudara masih kisah yang sama, yaitu Kejadian 50 ayat 20, ayat emas terakhir tentang pemeliharaan Tuhan. Demikian firman Tuhan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara, sungguh luar biasa pemahaman Yusuf tentang pemeliharaan Tuhan, di mana ketika abang-abangnya mereka-rekakan kejahatan kepada dia, mereka mau membunuh dia, dan akhirnya mereka menjual dia. Semua yang dia alami itu dia sebut sebagai engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi dia sadari bahwa Tuhan telah mereka-rekakan semuanya itu untuk kebaikan. Untuk apa saudara? Untuk pemeliharaan. Seringkali saudara, bahwa dalam hidup ini ada orang-orang yang berniat jahat, ada pengalaman-pengalaman pahit dan sebagainya, ada proses sekali lagi yang mungkin Tuhan izinkan kita alami, tapi untuk
menuju kepada sesuatu yang dahsyat dan besar, yaitu pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya setiap kita dikuatkan iman kita pada saat ini melalui ayat-ayat emas tentang pemeliharaan Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara, percayalah bahwa Tuhan memelihara kehidupan saudara. Imani janji-janji firman Tuhan melalui firman-Nya bahwa Dia memelihara kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu mendoakan saudara. Mari kita sama-sama berdoa untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini Tuhan. Video ayat-ayat emas ini tentang pemeliharaan Tuhan. Bapa yang baik, setiap anak-anak-Mu merindukan pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Dan saat ini, apapun dan siapapun dan bagaimanapun kehidupan anak-anak-Mu, hamba berdoa. Dan biarlah saat ini iman mereka dibangkitkan ya Tuhan, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, bahwa Tuhan memelihara kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati hidup mereka, genapi janji pemeliharaan-Mu dalam kehidupan mereka sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu, berkati mereka, pelihara mereka, nyatakan janji pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu, nyatakan pemeliharaan-Mu, genapi pemeliharaan-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita menggunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat bersama. Percaya saudara bahwa Allah kita mendengarkan anak-anaknya yang tekun berseru kepada Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan iman, Dia Allah yang akan menjawab segala doa kita. Tetaplah tekun berdoa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari ambil sikap berdoa. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, saya rindu mengajak saudara sebentar kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Sebelum kita memohon daripada Dia saudara, mari ucapkan syukur kepada Dia. Mari ucapkan kata-kata penyembahan kepada Dia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Kami bisa berdoa bersama. Kami mengalami saat indah saat ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Termulialah Engkau di takhta-Mu yang mulia dan agung. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami puji Engkau. Dalam nama Yesus kami sembah Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu saat ini saya rindu saudara menaikkan apapun yang menjadi kerinduan saudara. Saat ini mungkin saudara punya kerinduan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara punya beban dan persoalan yang tidak ada orang yang tahu. Saya rindu saat ini saudara mulai datang kepada Tuhan dan ucapkan segala kerinduan saudara. Ungkapkan segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka sedang menaikkan doa dan permohonan mereka, kerinduan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti,
Dan Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan mereka saat ini, apapun yang mereka mohonkan kepadamu saat ini, apapun yang mereka serukan kepadamu saat ini, Tuhan, Engkau kiranya yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa permohonan mereka, tak sanggup mengucapkan kata-kata, tetapi bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, lawat setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Percaya saudara, bahwa doa-doa yang saudara sudah naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dengan kesepakatan kita meminta kepada Dia, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab saudara. Saat ini saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Biar dalam kondisi apapun, kesehatan daripada Tuhan tetap menjadi bagian kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu. Siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi mereka, hamba berdoa, berikan kesehatan terus bagi setiap anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang menjaga anak-anak-Mu, Engkau yang melindungi anak-anak-Mu, Engkau yang memberikan kesehatan, menjamin kesehatan anak-anak-Mu selalu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bungkus anak-anak-Mu ya Bapa. Jagai mereka, jauhkan dari segala bibit penyakit, jauhkan dari segala virus. Berikan selalu perlindungan, kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biarlah kami tetap melangkah dalam kesehatan daripada Tuhan, karena Engkau yang menjaga dan memberi kami kesehatan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu jika mereka sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kesehatan bagi mereka. Saudara, saat ini bagi saudara yang sedang sakit, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Saya rindu saudara taruh tangan saudara, tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan kemudian angkat tangan saudara kepada Tuhan dan datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala bibit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Aku tangking segala penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu mengangkat segala penyakit dari tubuh mereka. Kuasa-Mu menyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh mereka dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit mereka. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon dukungan doa untuk mereka yang sakit lambung. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah mereka yang sedang sakit asam lambung ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan mereka. Dalam nama Yesus sembuhkan, netralkan asam lambungnya, sembuhkan lambungnya Tuhan. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengidap penyakit kanker. Bapa yang baik, Engkau Allah kami lebih besar dari segala penyakit apapun, termasuk penyakit kanker.
Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit apapun ya Tuhan, yang saat ini sedang mereka derita, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala bibit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba rindu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, supaya orang-orang lain juga dikuatkan dan diteguhkan melalui kesaksian saudara. Saat ini saya rindu terus berdoa bagi setiap profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu apapun profesi mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu, berkati para petani dalam nama Yesus. Merekalah yang bekerja, merekalah yang menyediakan pangan bagi semua masyarakat. Itu sebabnya berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka untuk bekerja, sehingga mereka menghasilkan apa yang mereka tanam berhasil. Berkati para petani ya Tuhan, berkati kesejahteraan mereka. Campur tangan-Mu bagi kehidupan para petani dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang membela mereka, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Jagai, lindungi, sertai mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan, yang saat ini sebagai perantau ya Tuhan. Mereka sedang bekerja di negara asing. Saat ini Bapa, kami berdoa, hamba berdoa, berkati mereka, anak-anak-Mu yang sedang merantau, sedang bekerja di luar negeri, dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka. Nyatakan campur tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau hadir menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka. Sekalipun mereka jauh dari keluarga, tapi Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai mereka. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Pegawai honoris ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi para PNS juga, berkati mereka ya Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan cara yang terbaik bagi bangsa ini, dan juga berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu terus menerus ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para medis. Di masa pandemi ini Tuhan, mereka ada di garda terdepan untuk memerangi virus. Itu sebabnya jagai, lindungi, sertai para medis ya Tuhan. Anak-anak-Mu sertai, jagai, lindungi, jauhkan dari segala virus. Berikan kekuatan dan daya tahan tubuh bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka sedang merindukan pekerjaan, tetapi kondisi ini membuat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya buka jalan. Dalam nama Yesus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan pembelaanmu dalam kehidupan anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anakmu, bagi orang tua, bagi suami istri, bagi anak-anak. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anakmu di tengah keluarga mereka, sehingga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan nyata bagi keluarga anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah keluarga, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan di tengah-tengah keluarga anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini keluarga-keluarga anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang indah oleh karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anakmu ya Bapa, di mana di masa pandemi ini begitu banyak kemerosotan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin anak-anakmu pun terkena imbasnya. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, kami bermohon, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Mereka percaya kepadamu, kami percaya sungguh kepadamu, kami percaya perlindunganmu. Itu sebabnya pulihkanlah ekonomi anak-anakmu, curahkan berkat-mu, bukakan jalan untuk anak-anakmu mengalami berkat-mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dan bukan hanya kebutuhan mereka tercukupi, mereka bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Berkati ya Tuhan, Engkau yang tahu segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka, dan Engkau Allah yang sanggup memberkati. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, berkati semuanya. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan bersyafaat bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa, selamatkan negara kami, selamatkan bangsa kami. Engkau menyatakan dirimu sebagai juru selamat bagi setiap jiwa. Dan kami juga berdoa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam situasi yang sulit ini, Engkau yang campur tangan, Engkau yang berkarya ya Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami. Dan keadaan politik bangsa kami juga Engkau tetap menjaga, tetap ada dalam keadaan kondusif, tenang, damai, tentram Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati semuanya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemerintah ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, dan sampai jajaran terendah. Berkati semuanya dalam mereka mengemban tugas untuk memerintah di bangsa ini. Pakai mereka membawa bangsa ini kepada situasi dan keadaan yang lebih baik. Berkati semuanya Tuhan. Jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Taruh hati untuk memajukan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang. Sekalipun situasi pandemi seperti ini, Tuhan tetap membela bangsa kami.
Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di bangsa ini. Berkati setiap orang-orang yang percaya untuk jadi saksimu, jadi terangmu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, pakai semuanya untuk membawa bangsa ini dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Kami berdoa, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, organisasi-organisasi gereja-gereja lokal, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai semuanya Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Bapa yang baik, khususnya kami berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Kami berdoa pulihkan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus segera pemulihan terjadi terhadap situasi pandemi ini Tuhan. Virus yang sedang berkembang saat ini, kami berdoa Tuhan kiranya nyatakan kuasa-Mu, Engkau memberi jalan supaya virus ini bisa dikendalikan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Ini doa kami, ini seruan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang kepada Bapa dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di akhir video ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Dan saya percaya saat ini saudara rindu terus berkat Tuhan melalui channel ini saudara. Itu sebabnya kalau saudara belum berlangganan, silahkan berlangganan dengan channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara setiap hari akan mendapatkan berkat firman Tuhan dari channel ini. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.